Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video bengkel logika. Kali ini kita bahas tentang dua komponen yang sering dipakai pada sistem power supply, khususnya switching regulator, komponen kapasitor, kemudian komponen lilitan. Nah, ini dia. Jadi apa fungsinya? Kapasitor ini yang pertama kita harus lihat dulu dihubungkan bagaimana. Nah, ini dihubungkan secara paralel. Nah, kalau dihubungkan secara paralel begini, kalau dalam prakteknya itu fungsinya adalah sebagai penghilang fungsi saklar pada saat kita on off kan, atau pada saat kita mengambil beban dari power supply ini, maka terjadi lonjakan arus sesaat yang kalau pada audio akan mengeluarkan suara jeduk. Kalau kita punya audio pada saat saklar dihidupkan atau dimatikan timbul suara jeduk, maka problemnya coba perhatikan pada bagian kapasitor. Nah, ini bisa Anda lihat. Nah, kapasitor ini nilainya 0,1 mikro, tegangannya 275 volt AC. Nah, jadi dipasang kapasitor, padahal arus AC untuk apa kapasitor di sini gitu? Padahal arus AC pastinya bukan untuk filter. Tujuan kita di sini kan untuk menghasilkan arus DC yang stabil, tapi karena dibutuhkan untuk kestabilan agar tidak ada noise, maka dipasang kapasitor ini. Lalu yang berikutnya adalah kerusakan. Jika terjadi short circuit, artinya kapasitor ini tidak berfungsi sebagai kapasitansi, nilainya sudah terhubung. Jadi ini kan dipasang paralel. Kalau terhubung maka akan korslet listrik kita pada line PLN-nya. Maka akan MCB akan jatuh atau mental atau jeglek. Nah, ini pengaruh dari ini. Salah satu. Jadi elektronik ini kemungkinannya banyak karena berdasarkan penelitian-penelitian untuk merancang sebuah peralatan. Jadi ini salah satunya. Kalau kita analisa, ini menurut bengkel logika, ya menurut saya, kalau ini short masalah. Tapi kalau ini kapasitansinya terbuka, sudah tidak punya nilai kapasitansi, maka efeknya seperti yang saya sampaikan tadi, timbul noise pada output rangkaian yang kita pakai. Kalau audio jeduk, suara seperti ada suara saklar lampu. Kalau Anda punya audio lalu saklar lampu Anda hidupkan, apalagi lampu neon, maka akan masuk ke dalam audio itu pada saat neon itu start untuk menyala. Nah, ini dia. Kapasitor di sini di power supply ini fungsinya ini. Rata-rata hampir memakai model begini. Lalu kita lihat pembahasan berikutnya, kerusakannya tadi udah nih ya. Artinya short dan terbuka. Jadi dalam dunia elektronika ini komponen itu short dan terbuka. Shortnya itu terhubung singkat tanpa nilai resistansi, tanpa nilai fungsi komponen tersebut. Jadi kemudian dalam elektronika lagi adalah nilainya berkurang, maka seperti minum obat tidak manjur lagi dipasang ini, maka kita harus kembali kepada obat yang benar atau dosis yang benar. Sama ada logikanya. Nah, kita lanjutkan bagian kedua, yaitu transformator. Nah, ini Anda lihat transformator. Nah, di sini kalau transformator adalah untuk menurunkan dan menaikkan tegangan. Kalau di sini berbeda fungsinya karena kita lihat dari rangkaiannya yang terpasang. Kita lihat di sini. Anda perhatikan lilitan ini, satu lilitan kemari, satu lilitan lagi di sini. Nah, kita perhatikan. Nah, ternyata ini dihubungkan seri. Hubungan dengan ini dengan ini dililit. Hubungan ini dengan ini dililit. Jadi fasa dan netralnya itu dililit, ditambah kapasitor. Nah, dalam elektronika praktisi itu apa gunanya? Kalau nggak dipakai bagaimana? Nah, kalau tidak dipakai bisa saja tidak ada masalah, langsung menyala. Karena lilitan sedikit seperti ini pasti nilai resistansinya kecil, sangat kecil, dan tidak berpengaruh untuk menurunkan tegangan atau menurunkan arus. Terlalu kecil untuk pengaruhnya. Tetapi di sini
dipakai untuk model seperti ini, dua sisi kiri line fasa dan netral dipasang transformator, tujuannya adalah untuk slow start. Nah, jadi pada rangkaian televisi ada slow start yang menggunakan resistor. Ada slow start yang menggunakan lilitan. Nah, seperti ini. Lilitan pada arus DC terhubung pada arus AC berubah menjadi suatu induksi. Kemudian jadi slow start di sini. Sehingga pada saat daya dibutuhkan ada keterlambatan waktu sehingga arus mengalir tidak mengganggu sumber daya listrik pada posisi katakanlah listrik kita pas-pasan di rumah 6 ampere, maka dengan adanya slow start ini 6 ampere itu menjadi cukup. Karena ini power supply-nya adalah 10 ampere. 10 ampere itu kalau dikali 220 dengan daya maksimumnya tanpa kospi maka sekitar 220 watt, besar sekali untuk konsumsi power supply seperti ini, maka dipasanglah slow start. Nah, ini menurut saya, menurut bengkel logika. Nah, fungsi lainnya adalah juga kalau pada rangkaian DC, keluaran DC, model seperti ini dipakai untuk filter. Karena lilitan tidak bisa dipasang secara paralel, kalau ini dihubungkan kemari korslet. Maka pada dipasang seri seperti ini pada keluaran DC sebagai filter dan sebagai slow start. Nah, kalau di sini juga bisa sebagai filter, tetapi efektivitasnya rendah sekali karena arus AC itu berfrekuensi 60 Hz, 50 Hz. Jadi kalau ada sesaat arus DC yang mengalir karena efek dari berbagai masalah dari input, line inputnya, maka difilter sedikit di sini. Nah, setelah masuk kemari baru dihubungkan ke dioda penyearah. Nah, keluaran dioda ini baru dia akan menjadi DC. Begitulah kira-kira analisa dari rangkaian dua komponen ini, kapasitor dengan trafo. Nah, kapasitor ini nilainya memang di ring seperti itu, 0, sekian mikro, 0,1 mikro. Nah, apakah bisa dipasang elektrolit elko berpolaritas? Tidak bisa, karena ini merupakan kapasitor non polar. Karena pada sistem AC, listrik AC alternatif current tidak ada polaritas. Kalau dipasang, kemana positifnya, kemana negatifnya. Kalau salah-salah meletus. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.